Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam ketika semuanya berubah. Malam ketika darah mengalir dari pelipisku, dan aku melihat wajah ibu yang pucat pasi. Mulutnya terbuka lebar, matanya membelalak penuh ketakutan. Suaranya seperti datang dari tempat yang sangat jauh, memanggil namaku berulang kali. Tapi aku tidak bisa menjawab. Tubuhku terasa berat, kepalaku berdenyut hebat, dan pandanganku mulai mengabur. Detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, aku melihat bayangan ayah tiriku berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal, tangannya masih terkepal. Dan kemudian, kegelapan menelanku sepenuhnya. Tapi untuk memahami bagaimana kami sampai di titik itu, aku harus membawamu kembali ke awal. Ke saat dimana semuanya masih tampak baik-baik saja. Atau setidaknya, itulah yang aku coba yakini pada diriku sendiri. Namaku Dira. Aku berusia 17 tahun ketika kejadian itu terjadi. Aku tinggal bersama ibu dan ayah tiriku, Pak Hendra, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ayah kandungku meninggal ketika aku berusia 10 tahun karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, hanya ada aku dan ibu. Kami berdua melawan dunia, saling mendukung, saling menguatkan. Ibu bekerja keras sebagai penjahit untuk membiayai hidupku dan sekolahku. Aku melihat bagaimana tangannya yang lembut itu bekerja tanpa henti, menjahit kain demi kain hingga larut malam. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu hari aku akan membuat hidupnya lebih mudah. Kemudian Pak Hendra datang ke dalam hidup kami. Itu terjadi 4 tahun yang lalu, ketika aku berusia 13 tahun. Awalnya, dia tampak seperti pria yang baik, sopan, perhatian kepada ibu, dan dia selalu tersenyum kepadaku. Dia bekerja sebagai supir truk, jadi seringkali dia pergi berhari-hari untuk mengantar barang keluar kota. Ibu tampak bahagia ketika dia ada di sekitar kami. Setelah bertahun-tahun melihat ibu berjuang sendirian, aku senang melihatnya tersenyum lagi. Mereka menikah 6 bulan setelah bertemu. Aku ingat hari pernikahan mereka. Sederhana, hanya di kantor catatan sipil dengan beberapa teman dekat ibu. Aku mengenakan baju baru yang dijahitkan ibu khusus untuk acara itu. Pak Hendra membawakan ibu bunga mawar merah, dan dia mencium keningku sambil berkata bahwa sekarang kami adalah keluarga. Aku percaya padanya saat itu. Bulan-bulan pertama setelah pernikahan berjalan cukup lancar. Pak Hendra membawa uang untuk kebutuhan rumah tangga, dan ibu tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Kami bahkan sempat pergi jalan-jalan ke pantai beberapa kali. Tapi kemudian, perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Aku mulai menyadari kebiasaan-kebiasaan Pak Hendra yang tidak aku sukai. Dia mulai pulang dengan bau alkohol yang menyengat. Suaranya yang tadinya lembut mulai meninggi ketika berbicara dengan ibu. Dia mulai mengkritik hal-hal kecil, seperti masakan ibu yang katanya terlalu asin, atau rumah yang katanya tidak cukup rapi. Ibu selalu mencoba menenangkan situasi. Dia akan meminta maaf, meskipun aku tahu dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia akan memasak ulang makanan, atau membersihkan rumah dengan lebih teliti. Aku melihat bagaimana ibu perlahan-lahan berubah dari wanita yang ceria menjadi sosok yang selalu was-was, selalu berusaha menyenangkan Pak Hendra. Aku mencoba berbicara dengan ibu tentang ini beberapa kali. Tapi dia selalu membela Pak Hendra, mengatakan bahwa dia hanya sedang stres karena pekerjaan, bahwa dia sebenarnya pria yang baik. Aku tidak bisa memaksakan pendapatku. Bagaimanapun juga, dia adalah ibuku, dan aku masih sangat muda. Apa yang aku tahu tentang hubungan orang dewasa? Situasi semakin memburuk ketika aku masuk SMA. Pak Hendra mulai memperhatikan kehidupanku dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Dia mulai menanyakan kemana aku pergi, dengan siapa aku bergaul, kapan aku pulang. Awalnya aku pikir dia hanya peduli, tapi cara dia bertanya terasa seperti interogasi. Matanya yang tajam akan mengikuti setiap gerakanku ketika aku di rumah. Aku mulai merasa seperti tahanan di rumahku sendiri. Suatu hari, aku pulang terlambat sekitar 30 menit dari waktu yang dijanjikan. Aku dan teman-temanku terlambat keluar dari perpustakaan karena mengerjakan tugas kelompok.
Aku sudah mengirim pesan ke ibu, dan dia membalas bahwa tidak masalah. Tapi ketika aku sampai di rumah, Pak Hendra sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya merah, rahangnya mengeras. Tanpa peringatan, dia berteriak kepadaku, mengatakan bahwa aku anak yang tidak tahu diri, tidak menghargai orang tua, dan berbagai kata-kata kasar lainnya. Aku terdiam, terkejut dengan reaksinya yang berlebihan. Ibu mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa aku sudah izin dan hanya terlambat sedikit. Tapi Pak Hendra malah berbalik dan membentak ibu, mengatakan bahwa ibu terlalu memanjakan aku dan itulah mengapa aku menjadi anak yang kurang ajar. Malam itu aku menangis di kamarku. Aku mendengar suara Pak Hendra yang masih marah-marah di ruang tamu, dan suara ibu yang lembut mencoba meredakan kemarahannya. Aku merasa bersalah karena telah membuat ibu berada dalam situasi yang sulit. Sejak malam itu, aku mulai lebih berhati-hati. Aku selalu pulang tepat waktu, bahkan lebih awal jika memungkinkan. Aku berusaha tidak membuat masalah. Tapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Pak Hendra selalu menemukan alasan untuk marah. Jika aku pulang tepat waktu, dia akan mengatakan bahwa aku terlalu banyak keluar rumah. Jika aku di rumah, dia akan mengatakan bahwa aku tidak membantu ibu cukup banyak. Jika aku membantu ibu, dia akan mengatakan bahwa aku melakukannya dengan salah. Aku tidak bisa menang. Yang lebih buruk lagi, kemarahannya tidak hanya ditujukan padaku. Aku mulai melihat memar-memar kecil di lengan ibu. Ketika aku bertanya, dia selalu punya alasan, mengatakan bahwa dia terbentur sesuatu atau terjatuh. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan rasa tidak berdaya itu mencekik hatiku. Aku ingin melakukan sesuatu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku masih anak-anak, tidak punya uang, tidak punya tempat untuk pergi. Dan ibu, meskipun aku mohon padanya untuk meninggalkan Pak Hendra, selalu menolak. Dia mengatakan bahwa pernikahan itu tidak mudah, bahwa setiap pasangan punya masalah, bahwa Pak Hendra akan berubah. Aku ingin percaya padanya, tapi setiap hari aku melihat bukti sebaliknya. Jika kamu pernah berada dalam situasi seperti ini, kamu tahu betapa menyiksanya. Kamu merasa terjebak, tidak berdaya, dan setiap hari terasa seperti kamu berjalan di atas cangkang telur, tidak pernah tahu apa yang akan memicu ledakan berikutnya. Hubunganku dengan Pak Hendra semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Kami hampir tidak berbicara lagi, kecuali ketika dia memberikan perintah atau kritik. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar, belajar atau membaca, menghindari kehadirannya sebisa mungkin. Ibu mencoba menjadi penengah, tapi itu hanya membuatnya berada di tengah-tengah, menerima tekanan dari kedua belah pihak. Kemudian datanglah malam itu. Malam yang mengubah segalanya. Itu adalah hari Sabtu, sekitar pukul 11 malam. Aku sudah tidur di kamarku ketika terbangun karena suara ketukan keras di pintu depan. Awalnya aku pikir aku bermimpi, tapi ketukan itu berlanjut, semakin keras dan mendesak. Aku mendengar ibu membuka pintu kamarnya dan berjalan menuju pintu depan. Aku turun dari tempat tidurku dan membuka pintu kamarku sedikit, mengintip keluar. Aku melihat ibu membuka pintu depan, dan Pak Hendra masuk dengan langkah sempoyongan. Bahkan dari kejauhan, aku bisa mencium bau alkohol yang kuat. Dia mabuk berat, wajahnya merah, matanya tidak fokus, dan dia berbicara dengan kata-kata yang tidak jelas. Ibu mencoba membantunya masuk dan menuju kamar mereka, tapi Pak Hendra menepis tangannya dengan kasar. Dia mulai berteriak. Kata-katanya tidak jelas tapi nadanya penuh kemarahan. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan dengan jelas, tapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku seharusnya tetap di kamarku. Aku seharusnya tidak keluar. Tapi aku melihat ibu mundur. Tangannya terangkat seolah untuk melindungi dirinya, dan sesuatu dalam diriku bergerak. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton ibu dalam bahaya. Aku keluar dari kamarku dan bergegas menuruni tangga. Ketika aku sampai di ruang tamu, situasinya sudah meningkat. Pak Hendra mencengkeram lengan ibu dengan kasar. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah ibu,
berteriak dengan kata-kata yang penuh kebencian. Ibu mencoba melepaskan diri, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Tanpa berpikir, aku berteriak, "Lepaskan ibu!" Pak Hendra berbalik memandangku. Untuk sesaat, ada keheningan. Matanya menyipit, mencoba fokus padaku. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi kemarahan yang lebih besar. "Kamu," dia menggeram, melepaskan ibu dan melangkah menujuku. "Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengatur aku di rumahku sendiri." "Ini bukan rumah Bapak," jawabku. Suaraku bergetar tapi aku berusaha tetap tegas. "Ini rumah kami. Dan Bapak tidak boleh menyakiti ibu." Itu adalah kesalahan. Aku tahu sekarang bahwa aku seharusnya tidak mengatakan itu. Tapi saat itu, aku hanya berpikir untuk melindungi ibu. Aku tidak memikirkan konsekuensinya. Wajah Pak Hendra menjadi sangat merah. Dia melangkah lebih dekat, dan aku bisa melihat pembuluh darah yang menonjol di lehernya. "Anak kurang ajar," dia berdesis. "Aku yang memberi makan kamu, memberi atap di atas kepalamu, dan begini caramu membalas budi? Bapak tidak pernah ingin kami," aku mendengar diriku berkata. "Bapak hanya ingin seseorang yang bisa Bapak kendalikan." Aku tidak tahu dari mana kata-kata itu datang. Mungkin itu semua emosi yang telah aku pendam selama bertahun-tahun. Akhirnya meledak. Mungkin aku sudah tidak tahan lagi. Tapi detik setelah kata-kata itu keluar dari mulutku, aku tahu aku telah melangkah terlalu jauh. Pak Hendra meraih kerah bajuku dengan satu tangan, mengangkatku hingga ujung kakiku hampir tidak menyentuh lantai. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Napasnya yang berbau alkohol menyengat hidungku. "Kamu pikir kamu bisa berbicara seperti itu padaku?" Dia bergumam dengan suara rendah dan berbahaya. Ibu berteriak, mencoba menarik tangan Pak Hendra dari bajuku. "Hendra, lepaskan dia. Dia masih anak-anak. Kumohon." Tapi Pak Hendra tidak mendengarkan. Dengan gerakan tiba-tiba, dia melemparku ke samping. Aku terjatuh dan punggungku membentur sudut meja dengan keras. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhku, dan untuk sesaat aku tidak bisa bernapas. Aku mencoba bangkit, tapi sebelum aku bisa berdiri sepenuhnya, Pak Hendra sudah ada di depanku. Tangannya terangkat, dan aku melihat kepalan tangannya meluncur menuju wajahku. Aku mencoba menghindar, tapi aku tidak cukup cepat. Tinjunya mengenai pelipis kananku dengan keras. Rasa sakitnya luar biasa. Lebih buruk dari apapun yang pernah aku rasakan sebelumnya. Kepalaku terlempar ke samping, dan aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir di sisiku. Darah. Aku menyentuh pelipisku dan tanganku basah oleh darah. Aku mendengar teriakan ibu, tapi suaranya terdengar jauh dan teredam, seolah aku berada di bawah air. Pak Hendra masih berteriak. Kata-kata kasarnya bercampur dengan teriakan ibu, menciptakan simfoni kekacauan yang membuat kepalaku semakin berdenyut. Kemudian dia memukulku lagi. Dan lagi. Aku mencoba melindungi kepalaku dengan tanganku, tapi pukulan-pukulan itu terus datang. Perut, rusuk, wajah. Setiap pukulan membawa gelombang rasa sakit baru. Aku merasakan bibirku pecah, merasakan darah mengalir dari hidungku. Tubuhku berteriak kesakitan, tapi aku tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima pukulan demi pukulan. Di tengah kepanikan dan rasa sakit, aku mendengar suara ibu dengan lebih jelas. Dia tidak hanya berteriak lagi. Dia menangis, memohon dengan putus asa. "Hendra, berhenti. Kamu akan membunuhnya. Kumohon, berhenti." Tapi Pak Hendra tidak berhenti. Jika ada, kemarahannya tampak semakin besar. Dia mulai mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, mengatakan bahwa aku tidak berguna, bahwa aku hanya beban, bahwa dia menyesal telah menerima aku dan ibu dalam hidupnya. Setiap kata adalah pukulan tersendiri, melukai bukan hanya tubuhku tapi juga hatiku. Aku tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Mungkin hanya beberapa menit, tapi rasanya seperti selamanya.
Setiap detik dipenuhi dengan rasa sakit dan ketakutan. Aku mulai merasa tubuhku menjadi lemah. Otot-ototku tidak merespons lagi. Pandanganku mulai kabur. Dan bunyi-bunyi di sekitarku mulai memudar. Detik terakhir yang aku ingat dengan jelas adalah melihat wajah ibu. Dia ada di lantai di sampingku. Tangannya meraih tanganku. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Bibirnya bergerak, mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengar suaranya lagi. Kemudian, kegelapan mengambil alih dan aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketika aku akhirnya bangun, aku tidak tahu di mana aku berada. Segalanya putih. Bau antiseptik memenuhi hidungku. Aku mencoba bergerak tapi tubuhku terasa sangat berat dan setiap gerakan kecil membawa rasa sakit yang menusuk. Aku mendengar suara mesin yang berdengung pelan di sebelahku. Perlahan, aku membuka mataku. Cahaya yang terang membuat mataku perih. Dan aku memerlukan beberapa saat untuk bisa fokus. Aku berada di sebuah ruangan rumah sakit. Ada selang yang terhubung ke lenganku. Dan aku bisa merasakan perban yang melilit kepalaku. Aku memutar kepalaku sedikit. Dan aku melihat ibu duduk di kursi di sebelah tempat tidurku. Kepalanya tertunduk. Tangannya melipat di pangkuannya. Bahkan dalam tidurnya, wajahnya tampak letih dan penuh kekhawatiran. Aku bisa melihat bekas air mata di pipinya. Aku mencoba memanggilnya, tapi suaraku keluar hanya sebagai bisikan serak. Ibu. Kepala ibu langsung terangkat. Matanya membesar ketika dia melihatku sudah sadar. Dalam sekejap, dia sudah ada di sisi tempat tidurku. Tangannya dengan lembut menyentuh pipiku, hati-hati menghindari area yang terluka. Dira, dia berbisik. Suaranya penuh emosi. Kamu sudah bangun. Alhamdulillah, kamu sudah bangun. Air matanya mulai mengalir lagi, tapi kali ini ada senyum lega di wajahnya. Dia menggenggam tanganku dengan erat, seolah takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya. Apa yang terjadi? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Ingatan tentang malam itu mulai kembali, perlahan-lahan mengisi kekosongan dalam pikiranku. Wajah ibu berubah, senyumnya menghilang. Dia menggeleng perlahan, seolah tidak ingin mengingat. Kamu pingsan, dia berkata pelan. Setelah Hendra memukulmu, aku sangat ketakutan. Dira, aku pikir aku akan kehilanganmu. Dia berhenti sejenak, mencoba mengendalikan emosinya. Aku langsung menelepon ambulans. Mereka datang dan membawamu ke sini. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama hampir 2 hari. 2 hari. Aku telah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Aku mencoba mencerna informasi ini, tapi kepalaku terasa berat dan berpikir memerlukan usaha yang besar. Di mana dia? Tanyaku, tidak perlu menyebutkan nama. Ekspresi ibu mengeras. Dia ditangkap polisi. Tetangga mendengar keributan dan menelepon polisi. Ketika ambulans datang, polisi juga datang. Mereka melihat kondisimu dan langsung menangkap Hendra. Dia sekarang di penjara, menunggu persidangan. Aku merasakan campuran emosi yang aneh. Ada kelegaan karena dia tidak bisa menyakiti kami lagi, setidaknya untuk saat ini. Tapi ada juga rasa bersalah, meskipun aku tahu aku tidak seharusnya merasa bersalah. Dan ada ketakutan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Maafkan aku, Dira, kata ibu tiba-tiba. Suaranya pecah. Ini semua salahku. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya tidak membiarkan situasi sampai sejauh ini. Aku terlalu takut untuk pergi, terlalu takut untuk sendirian lagi. Dan karena ketakutanku, kamu yang menderita. Aku menggeleng, meskipun gerakan itu membuat kepalaku berdenyut. Ini bukan salah ibu, kataku. Ini salah dia. Hanya dia. Tapi aku bisa melihat bahwa ibu tidak sepenuhnya percaya pada kata-kataku. Rasa bersalah itu tertulis jelas di wajahnya. Aku tahu akan memakan waktu lama baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian,
seorang dokter datang untuk memeriksaku. Dia menjelaskan bahwa aku mengalami gegar otak ringan, beberapa memar dan luka di wajah dan tubuh, dan beberapa tulang rusuk yang retak. Aku beruntung, katanya. Jika pukulan itu sedikit lebih keras, atau mengenai area yang berbeda, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk, bahkan bisa fatal. Mendengar itu membuat ibu menangis lagi. Aku melihat bagaimana kata-kata dokter itu menghantamnya. Realisasi tentang betapa dekatnya dia kehilangan anaknya. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan kekuatan yang dia butuhkan. Selama di rumah sakit, kami dikunjungi oleh seorang pekerja sosial dan seorang polisi. Mereka mengajukan banyak pertanyaan tentang malam itu dan tentang situasi di rumah sebelumnya. Aku menceritakan semuanya, tidak menyembunyikan apa-apa. Ibu juga memberikan kesaksiannya, akhirnya mengakui tentang kekerasan yang telah dia alami selama bertahun-tahun. Pekerja sosial memberikan kami informasi tentang rumah aman dan dukungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengatakan bahwa kami tidak sendirian, bahwa ada sistem yang ada untuk membantu kami. Itu adalah konsep yang asing bagiku. Selama bertahun-tahun, aku merasa terjebak dan sendirian. Mengetahui bahwa ada orang-orang di luar sana yang peduli dan ingin membantu memberiku harapan baru. Polisi menjelaskan bahwa Pak Hendra akan dihadapkan pada berbagai tuduhan, termasuk penyerangan berat dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan bukti yang ada, termasuk kesaksian kami, laporan medis, dan kesaksian tetangga, ada kemungkinan besar dia akan dipenjara untuk waktu yang cukup lama. Mendengar ini memberiku perasaan campur aduk. Bagian dariku merasa lega, bahkan puas, bahwa dia akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Tapi bagian lain dariku merasa sedih karena situasi telah sampai pada titik ini. Aku mengingat lelaki yang dulu tersenyum pada kami, yang membawa bunga untuk ibu pada hari pernikahan mereka. Apa yang terjadi pada lelaki itu? Atau mungkin, orang itu tidak pernah ada, dan itu hanya topeng yang dia kenakan? Aku pulang dari rumah sakit seminggu kemudian. Ketika kami tiba di rumah, semuanya terasa berbeda. Rumah yang sama, perabotan yang sama, tapi atmosfernya benar-benar berubah. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Tidak ada lagi perasaan harus berjalan berhati-hati. Tapi ada kekosongan juga, dan keheningan yang aneh. Beberapa hari pertama sulit. Aku mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Terbangun dengan keringat dingin. Jantungku berdebar kencang. Dalam mimpi-mimpi itu, aku kembali di ruang tamu, menghadapi Pak Hendra. Tapi kali ini aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Aku hanya bisa berdiri dan menonton sementara dia menujuku dengan tangan terkepal. Ibu juga berjuang dengan demonsnya sendiri. Aku sering mendengarnya menangis di malam hari, meskipun dia mencoba menyembunyikannya dariku. Dia menyalahkan dirinya sendiri untuk segalanya, dan tidak ada yang bisa aku katakan untuk mengubah pikirannya. Pekerja sosial menghubungkan kami dengan seorang terapis yang berspesialisasi dalam trauma dan kekerasan dalam rumah tangga. Awalnya, aku ragu tentang terapi. Aku bukan tipe orang yang suka berbicara tentang perasaanku dengan orang asing. Tapi ibu mendorongku untuk mencoba, dan aku tidak ingin mengecewakannya lagi. Sesi terapi pertamaku canggung. Terapis, Ibu Sari namanya, adalah wanita parubaya dengan senyum yang hangat dan mata yang penuh pengertian. Dia tidak memaksaku untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Sebaliknya, dia membiarkanku menetapkan kecepatanku sendiri, berbagi apa yang aku rasa nyaman untuk dibagikan. Perlahan-lahan, melalui sesi-sesi dengan Ibu Sari, aku mulai memahami bahwa apa yang terjadi pada kami bukan kesalahan kami. Kekerasan yang kami alami adalah pilihan yang dibuat oleh Pak Hendra, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada pada dirinya. Aku juga belajar bahwa wajar untuk merasakan berbagai emosi yang kompleks, bahwa menyembuhkan adalah proses yang tidak linier. Ibu juga memulai terapinya sendiri. Aku melihat perubahan dalam dirinya secara bertahap. Dia mulai berdiri lebih tegak, berbicara dengan suara yang lebih kuat. Rasa bersalah masih ada. Aku bisa melihatnya di matanya kadang-kadang, tapi dia belajar untuk menghadapinya alih-alih membiarkannya melumpuhkannya.
Beberapa bulan setelah insiden itu, persidangan Pak Hendra dimulai. Ibu dan aku harus memberikan kesaksian. Aku tidak ingin melihatnya lagi, tapi aku tahu itu perlu dilakukan. Aku harus menghadapi ketakutanku, untuk diriku sendiri dan untuk ibu. Hari persidangan tiba dengan cepat. Aku merasa cemas sepanjang pagi. Perutku terasa mual dan tanganku berkeringat. Ibu menggenggam tanganku dengan erat saat kami memasuki gedung pengadilan, dan aku bisa merasakan bahwa dia sama cemasnya seperti aku. Ruang sidang terasa dingin dan formal. Pak Hendra duduk di meja terdakwa, didampingi oleh pengacaranya. Aku memaksakan diriku untuk melihatnya. Dia tampak berbeda. Dia kehilangan berat badan, wajahnya lebih kurus, dan matanya yang dulu penuh kemarahan sekarang tampak kosong. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mataku. Aku melihat sesuatu di sana, mungkin penyesalan, mungkin rasa malu. Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli lagi. Dia tidak lagi memiliki kekuatan atasku. Ketika giliranku memberikan kesaksian, aku berdiri dengan kepala tegak. Suaraku bergetar di awal, tapi dengan setiap kata yang aku ucapkan, aku merasakan kekuatan mengalir kembali ke dalam diriku. Aku menceritakan semuanya dengan jelas, tanpa menahan apa-apa. Setiap detail tentang ketakutan yang kami hidupi, setiap memar, setiap air mata. Dan ketika aku selesai, aku melihat langsung ke mata Pak Hendra dan berkata, "Kamu tidak bisa menyakiti kami lagi. Kami sudah bebas." Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara. Ketika palu diketuk, aku merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundakku. Ibu memelukku dengan erat, dan kami menangis bersama. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pembebasan, air mata kelegaan, air mata harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hari ini, 3 tahun setelah malam mengerikan itu, hidupku telah berubah sepenuhnya. Aku sekarang di tahun kedua kuliah, belajar psikologi karena aku ingin membantu orang lain yang melewati apa yang kami alami. Ibu membuka usaha jahit kecil yang berkembang pesat, dan senyumnya yang asli telah kembali. Kami tidak sempurna. Kami masih memiliki hari-hari yang sulit, tapi kami bertahan. Kami selamat, dan kami lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu yang menonton ini sekarang sedang mengalami situasi serupa, dengarkan aku dengan baik. Kamu tidak sendirian. Kekerasan bukanlah cinta. Rasa takut bukanlah cara hidup yang normal. Ada jalan keluar. Ada orang-orang yang peduli dan ingin membantu. Aku tahu rasanya merasa terjebak, merasa tidak ada harapan. Tapi percayalah padaku, ada harapan. Ada kehidupan yang lebih baik menantimu di luar sana. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Kamu layak merasa aman. Jangan tunggu sampai terlambat. Mintalah bantuan. Bicaralah dengan seseorang. Dan ingatlah, seperti kami, kamu juga bisa selamat. Kamu juga bisa membangun kembali hidupmu. Masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Kamu yang menentukan itu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Aku tahu ini bukan cerita yang mudah untuk didengar, tapi aku berbagi ini dengan harapan bisa menginspirasi dan membantu seseorang di luar sana. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tolong tinggalkan like dan tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan setelah mendengar kisah ini. Pendapatmu sangat berarti bagiku dan bisa menjadi dukungan bagi orang lain yang membaca. Dan jika kamu belum bergabung dengan keluarga besar channel kami, aku sangat mengharapkan kamu untuk subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan mengharukan lainnya yang akan kami bagikan. Dengan subscribe, kamu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus tumbuh, tapi juga menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan menguatkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira.